Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulansari. Di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran mengenai pemecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang sering kali perlu segera diselesaikan. Memang tidak semua masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah matematis. Tetapi untuk mengatasi masalah-masalah itu tidak sedikit memerlukan pemikiran matematis. Menurut Polya tahun 1971, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Selanjutnya, masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak, dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Di sini ada beberapa cara untuk mengajarkan pemecahan masalah. Di poin pertama, strategi pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan. Poin kedua, tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. Poin ketiga, berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan pada siswa dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat memanfaatkan pada saat menghadapi berbagai variasi masalah. Poin keempat, siswa perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara cepat sehingga memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan. Kemudian di poin kelima atau poin terakhir, kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan mereka. Kemudian waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sangatlah relatif. Jika seseorang dihadapkan pada suatu masalah dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya tidak terbatasi, atau sebaliknya, jika seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, maka seluruh potensi pikirannya mungkin akan dikonsentrasikan secara penuh pada penyelesaian soal tersebut. Dengan demikian, upaya untuk mendorong siswa agar mampu memanfaatkan waktu yang disediakan dalam proses pemecahan suatu masalah merupakan hal yang perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Perencanaan aktivitas pembelajaran dan waktu yang diperlukan harus direncanakan serta dikoordinasikan sehingga siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah, belajar berbagai variasi strategi pemecahan masalah, dan menganalisa serta mendiskusikan pendekatan yang mereka pilih. Sumber. Karena buku-buku matematika biasanya lebih banyak memuat masalah yang sifatnya rutin, maka guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan masalah-masalah lainnya, sehingga dapat menambah koleksi soal pemecahan untuk kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, dalam pemecahan masalah perlu digunakan teknologi. Teknologi, walaupun sebagai kalangan ada yang tidak setuju kalkulator digunakan di sekolah dasar, akan tetapi dengan membatasi penggunaannya hanya pada hal-hal tertentu, alat tersebut perlu dipertimbangkan penggunaannya. Karena kalkulator dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses perhitungan rutin, maka siswa dapat lebih difokuskan pada kegiatan pemecahan masalah dengan kalkulator berperan sebagai alat bantu.